satu lagi Pak, ini soal Ya, teknis kan, artinya dari tahap awal ada sebuah kegagalan pengawasan. Saya tidak ingin menyebutkan ini kecolongan, karena bangunan itu kan prosesnya dibangun di depan mata ya Pak ya. ya, Dinas yang terkait harusnya melakukan pengawasan. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini Pak? ya. Jadi tentunya ini perlu kerjasama dari semua pihak. Bagi pemohon yang akan membangun bangunan gedung siapa saja, khususnya masalah gedung yang difungsikan untuk fasilitas umum, fasilitas pendidikan, mohon bisa segera langsung ke pemerintah daerah setempat untuk minta konsultasi teknis, minta bantuan teknis. Saya kira pemerintah daerah setempat akan membantu untuk memeriksa, membantu untuk mengarahkan agar nantinya Ya, mulai dari perencanaan itu berjalan dengan baik. Begitu sebaliknya, pemerintah daerah harus cukup aktif untuk memahami perkembangan daerah-daerahnya, kawasan-kawasannya, bila mana ada seseorang atau lembaga yang ingin membangun bangunan bertingkat, itu segera didatangi untuk dibantu masalah, diberikan konsultasi teknis mengenai cara membangun yang baik, mengenai data-data yang dibutuhkan agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Saya kira interaktif antara dua pihak, pemohon dan pemerintah daerah bisa dilakukan dengan baik, karena pemerintah daerah juga cepat memahami siapa yang akan membangun. Begitu tidak ada perencanaan, begitu tidak ada pengawasan, maka pemerintah daerah bisa segera mendatangi dalam rangka untuk memberikan konsultasi. ya. Saya kira itu mestinya sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Baik, baik Pak Muji. Saya ke Pak Irmawan dulu. Pak Irmawan, apa yang disampaikan Pak Muji tadi menjadi catatan kita dan harus ada pengawasan Pak. Pengawasan ini bukan hanya sekedar kita diskusikan, kita bahas dalam forum seperti ini lalu nanti akan terjadi lagi. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak Irmawan? Ya, terima kasih, Mas. Pertama, kita merasa dikejutkan beberapa waktu yang lalu ketika terjadi musibah robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Ghazini. Tentu kita seluruh masyarakat Indonesia mengucapkan rasa belasungkawa dan sangat merasa prihatin terhadap kejadian robohnya Pondok Pesantren di Sidoarjo ini. Yang ingin kami sampaikan kepada kita semua bahwa sebenarnya pemerintah dengan beberapa regulasi, baik itu undang-undang maupun peraturan pemerintah, itu telah mengatur tentang kualitas bangunan misalnya. Ya. Tetapi barangkali di dalam kesempatan ini, di samping pondok pesantren tidak mengacu kepada aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah di dalam membangun pondok-pondok pesantren, kemudian pemerintah juga di dalam sisi pengawasan abai terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di pondok-pondok pesantren. Maka oleh karena itu kita berharap ke depan ini agar pemerintah senantiasa akan konsisten untuk mengawasi setiap aturan-aturan yang sudah dibuat, baik itu merupakan PP maupun undang-undang. Kemudian kita juga memberikan apresiasi kepada pemerintah, dalam hal ini Pak Muhaimin Iskandar selaku Menko Pemberdayaan Masyarakat, yang mana atas perintah Pak Presiden bergerak cepat untuk mendata kembali pondok-pondok pesantren yang usianya sudah begitu tua barangkali, sehingga kondisinya sangat memperhatian. Maka oleh karena itu kita mendorong pemerintah agar dengan segera untuk melaksanakan kegiatan pendataan ini, sehingga tidak terjadi lagi musibah-musibah yang tidak kita harapkan seperti yang terjadi di Pondok Sidoarjo ini. Begitu saya kira, Mas. Ya, Pak Irmawan, ini kalau dari perspektif hukum harus ada yang bertanggung jawab. Artinya kalau tidak ada yang bertanggung jawab, tidak akan ada efek jera, sehingga nanti pemerintah juga harus belajar mulai lebih waspada, mulai lebih melakukan pengawasan terkait dengan bangunan-bangunan baru. Menurut Anda, tadi kan ada dua pihak ya Pak ya yang bertanggung jawab, satu pesantren itu sendiri, pengelola pesantren yang membangun bangunan itu, kemudian yang kedua pemerintah Kabupaten Sidoarjo Pak. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada dua unsur ini Pak? Ya, kita berharap kepada pemilik pondok pesantren juga. Ini kan segala kegiatan yang diatur di Republik kita ini kan sudah ada regulasinya semua sebenarnya. Ya. Kita berharap kepada pimpinan-pimpinan pondok pesantren juga akan mengacu semua aturan yang sudah diatur oleh pemerintah. Kemudian di sisi lain,
kita juga berharap pemerintah tidak cukup hanya sekedar mengeluarkan aturan, tidak cukup hanya sekedar mengeluarkan regulasi, tetapi lebih dari itu, pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap aturan-aturan yang sudah dikeluarkan ini. Apakah pondok-pondok pesantren sudah menjalankan dengan baik? Tentunya kalau pemerintah selama ini tidak abai di dalam mengawasi regulasi yang sudah dibuat, kita berkeyakinan kejadian-kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Karena pemerintah sejak dini sudah mengawasi tentang kondisi bangunan, tentang kualitas bangunan, sehingga tidak terjadi kondisi yang tidak kita inginkan seperti yang terjadi di pondok pesantren ini. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Muji. Pak Muji, terakhir singkat saja Pak, dalam waktu 1-2 hari ke depan, langkah apa yang kemudian dilakukan Pak? Ya, terima kasih. Jadi ke depan untuk pertama-tama yang mesti saya sampaikan bahwa setelah kami selesai evakuasi korban dan menyelesaikan pembersihan puing-puing reruntuhan, kami masih meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk supaya mengamankan bangunan-bangunan existing yang di sekitarnya, yang kemarin terbentur longsoran atau puing-puing yang terjadi pada saat roboh. Karena secara struktural ini masih kondisi labil ya. Karena begitu ada goyangan sedikit, maka tentunya bisa menyebabkan gedung ini roboh. Dan oleh sebab itu kami juga menyarankan agar sementara ini jangan dihuni dulu oleh santri-santri yang kembali menempati lantai 3, 4, 5 yang ada. Ini harus hati-hati supaya tidak terjadi kolaps. Baik. Demikian. Baik, Pak Muji Irmawan, terima kasih Pak. Matur nuwun Pak, selamat kembali beraktivitas. Dan buat Pak Irmawan tetap bersama kami Pak, nanti kami lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa, kami segera kembali.